Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 18 dan ayatnya yang ke-20. Nah, mari kita membuka dan membaca bagian firman Tuhan ini. Markus 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengabarkan berita kemerdekaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dimaksud dengan berita kemerdekaan? Saudara, berita kemerdekaan ini berbicara tentang kelepasan dari ikatan kuasa dosa. Berita kemerdekaan adalah berita tentang kelepasan dari ikatan kuasa dosa, kelepasan dari kutuk dosa, serta ikatan kuasa iblis. Berita kemerdekaan adalah berita tentang Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa, serta mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Berita kemerdekaan adalah berita Injil, kabar baik, yaitu Allah di dalam kasih-Nya yang besar kepada manusia, berkenan mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dimaksud dengan berita kemerdekaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini yang berbicara tentang mengabarkan berita kemerdekaan. Saudara, ada beberapa elemen penting di dalam mengabarkan berita kemerdekaan ini yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu kita pahami, dan juga yang perlu kita aplikasikan bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Apa saja elemen-elemen yang dimaksud? Pertama, mengabarkan berita kemerdekaan ini adalah perintah Kristus kepada setiap orang percaya, kepada setiap gereja Tuhan. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-15, di situ kita bisa melihat dengan jelas perintah Tuhan Yesus kepada para murid-Nya untuk mengabarkan berita kemerdekaan, yaitu berita Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, kata mereka ini jelas menunjuk kepada para murid Kristus. Ini juga menunjuk kepada setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus. Kepada setiap kita yang adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi, sangat jelas sekali bahwa mengabarkan berita kemerdekaan, yaitu berita Injil, ini adalah perintah
dari Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang Kristen, atau kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, atau kepada setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, atau kepada setiap gereja Tuhan. Nah, oleh karena mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka saudara dan saya, kita yang adalah orang yang sudah di dalam Kristus, kita yang adalah gereja Tuhan, maka kita harus mentaati, kita harus melakukan perintahnya tersebut di dalam kehidupan kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk kepatuhan dan kesetiaan kita kepada perintah Tuhan Yesus Kristus tersebut. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketaatan untuk mengabarkan berita kemerdekaan ini atau berita Injil ini sama juga dengan ketaatan kita kepada perintah Tuhan yang lain. Seperti misalnya jangan menyembah berhala, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan berzinah, ya, jangan mencuri, jangan mabuk-mabukan, kasihilah sesamamu, dan berbagai firman atau perintah Tuhan lainnya yang tertulis di dalam Alkitab. Mengabaikan atau melalaikan atau tidak mentaati perintah Tuhan untuk mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil ini, maka ini adalah sama dengan dosa. Kalau kita tidak taat untuk melakukan amanat agung, perintah Kristus untuk mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil ini kepada semua orang, maka itu adalah sebuah dosa. Kenapa dikatakan dosa? Karena kita tidak taat kepada perintah Kristus untuk mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil tersebut. Saudara, ada beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa ketidaktaatan di dalam memberitakan Injil ini adalah dosa. Saudara, beberapa ayat Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ketidaktaatan dalam memberitakan Injil adalah dosa. Ketidaktaatan di dalam memberitakan Injil ini dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Ya, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai sebuah dosa, tetapi Alkitab sangat jelas memberitakan, ya, bahwa memberitakan Injil ini adalah perintah langsung dari Tuhan, dan ketika kita mengabaikannya berarti kita tidak mentaati perintah itu. Misalnya saudara, di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 yang sering kita kenal dengan sebutan amanat agung. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, sangat jelas sekali ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada setiap muridnya, kepada setiap kita yang percaya. Berarti kalau kita mengabaikan perintah ini, maka sama saja kita tidak taat. Dan kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka itu adalah dosa. Yang kedua, Markus 16 ayat 15, ayat yang tadi kita sudah baca. Ya, saya bacakan lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, perintah ini sangat tegas, sangat jelas. Penolakan atau kelalaian di dalam melakukan atau mentaatinya ini merupakan bentuk ketidaktaatan yang serius. Yang ketiga, Yehezkiel 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kalau aku berfirman kepada orang fasik, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang fasik itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, kata Tuhan, darahnya akan kutuntut dari tanganmu. Saudara, jelas sekali bagian firman Tuhan ini
mengatakan bahwa mengabaikan perintah Tuhan untuk memperingatkan orang fasik supaya bertobat dari dosanya dan berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ini adalah sebuah dosa terhadap Tuhan dan akan mendapatkan penghukuman Tuhan. Nah, prinsip yang sama juga berlaku di dalam memberitakan Injil. Mengabaikan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus taat kepada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Ya, soal mereka mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, soal mereka mau percaya atau tidak itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang keempat, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, ini disebut sebagai orang yang celaka. Ya. Yang kelima, Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, mengabarkan berita kemerdekaan atau memberitakan Injil, ini jelas adalah tindakan kebaikan. Ya, ini adalah sebuah kebaikan rohani yang terbesar karena membawa orang kepada keselamatan kekal. Membawa orang untuk keluar dari dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, mengetahui bahwa memberitakan Injil adalah hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, tetapi justru kita memilih abai, diam, dan tidak mentaatinya. Menurut ayat ini, menurut Yakobus 4 ayat 17, maka itu disebut dengan dosa. Nah, inilah saudara ayat-ayat yang berbicara menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengabaikan perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita Injil adalah dosa. Jadi sangat jelas bahwa tidak memberitakan Injil adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki kesempatan ya untuk memberitakan Injil, ketika kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi kita tidak melakukannya, maka bisa dianggap sebagai dosa ketidaktaatan menurut prinsip-prinsip Alkitab yang tadi kita sudah lihat. Ya, jelas ini bukan hanya soal gagal melakukan kewajiban, tetapi juga soal melawan perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita mengabaikan untuk memberitakan Injil, tidak mau memberitakan Injil, ini bukan soal kita gagal untuk melakukan kewajiban kita dalam memberitakan Injil yang adalah perintah Tuhan, tetapi juga kita melawan perintah Tuhan Yesus sendiri. Kita melawan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil jelas ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri yang harus, yang wajib kita taati dalam kehidupan kita. Karena jika kita mengabaikannya atau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa di hadapan Tuhan karena kita melawan perintah Tuhan Yesus sendiri. Elemen yang kedua, ketika berbicara tentang mengabarkan berita kemerdekaan adalah mengabarkan berita kemerdekaan ke seluruh dunia, kepada semua orang. Saudara, mari kita lihat kembali ayat yang ke-15 ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, istilah segala makhluk ini mengandung arti kepada semua orang, tentu saja. Ya. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, atau setiap gereja Tuhan punya kewajiban untuk pergi mengabarkan berita kemerdekaan atau mengabarkan berita Injil ke seluruh dunia, itulah kepada semua orang. Ini adalah panggilan untuk bermisi. Setiap orang beriman
atau setiap gereja Tuhan dipanggil untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil ke seluruh dunia kepada semua orang, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum yang ada di dunia ini. Nah, apakah setiap kita dan gereja kita sudah pergi untuk melakukan misi pemberitaan Injil ke seluruh dunia kepada semua orang yang ada di dunia ini? Terkadang gereja kita terjebak dengan kenyamanan di dalam gereja kita sendiri. Terkadang kita sudah puas dengan program-program yang sifatnya ke dalam gereja kita sendiri. Tapi kita tidak pernah peduli untuk mengembangkan pelayanan keluar. Apa itu? Memberitakan Injil. Ya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, kita mungkin tidak bisa pergi ke seluruh dunia. Tetapi doa dan persembahan kita bisa pergi untuk mendukung para misionaris yang memberitakan Injil ke berbagai tempat di dunia ini yang belum mendengarkan Injil. Ya, doa kita, persembahan kita. Kita juga bisa pergi langsung untuk memberitakan Injil di tempat atau di lokasi di mana kita berada saat ini. Ya, entah mungkin kita yang ada di kota, entah mungkin saudara yang ada di desa atau yang ada di pedalaman sekalipun. Kita beritakan Injil di lingkungan kita di mana kita berdomisili melalui pemberitaan kita, melalui kesaksian hidup kita, baik itu di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tengah-tengah keluarga kita, di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di kerukunan kita, atau dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita ambil bagian terlibat untuk memberitakan Injil kepada semua orang, ya, dengan doa kita, dengan persembahan kita, dengan keterlibatan kita langsung, ya, baik di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus, di tengah-tengah keluarga kita, di gereja kita, ya, dimanapun, kapanpun, ya, dan kepada siapapun. Mari ambil bagian terlibat aktif untuk memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga banyak orang dapat mendengarkan berita Injil dan mengalami kemerdekaan, keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Elemen yang ketiga, ketika berbicara tentang mengabarkan berita kemerdekaan adalah mengabarkan berita kemerdekaan adalah hal yang sangat serius dan urgent. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-16 Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ini sesuatu yang sangat serius sekali. Ya, mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil kepada semua orang, ini jelas adalah hal yang sangat amat serius. Hal yang sangat urgent. Kenapa? Karena menyangkut hidup mati seseorang di dalam kekekalan. Menyangkut kehidupan seseorang di surga atau di neraka. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kita yang beriman kepada Kristus, setiap gereja Tuhan harus memberitakan Injil supaya banyak orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus dan diselamatkan. Kenapa harus memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil adalah sesuatu yang sangat penting, sangat serius, sangat urgent, agenda utama dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini menyangkut hidup mati seseorang dalam kekekalan. Ini menyangkut hidup mati seseorang di sorga atau di neraka. Saudara, ada konsekuensi serius bagi setiap orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus maupun juga bagi setiap orang yang menolak Injil Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada Injil Yesus Kristus, konsekuensinya dia pasti diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, bagi setiap orang yang menolak untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka konsekuensinya dia pasti akan dihukum, akan mengalami hukuman kekal di neraka. Oleh sebab itu, saudara, melalui video ini,
saya ingin mengabarkan kepada saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena itu menyangkut hidup mati kita di kekekalan nanti. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ketika saudara mendengarkan Injil Yesus Kristus, ketika saudara mendengarkan seruan bertobat dari dosamu, percayalah kepada Yesus Kristus, maka jangan menolak Injil itu. Jangan menolak percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus, oh saudara, konsekuensinya sangat amat serius. Tidak main-main. Apa itu? Kita pasti akan binasa. Kita pasti akan mengalami hukuman kekal di neraka. Oleh sebab itu, jangan menolak percaya kepada Yesus Kristus, melainkan percayalah kepada Yesus Kristus. Mari kita mengabarkan berita kemerdekaan ini. Itulah berita Injil, ya. Injil Yesus Kristus. Karena hal itu merupakan hal yang sangat serius. Hal yang sangat urgent karena menyangkut nasib manusia. Menyangkut nasib saudara dan saya di dalam kekekalan nanti. Itulah surga atau neraka. Elemen yang keempat, saudara. Ketika bicara tentang mengabarkan berita kemerdekaan, itulah jaminan penyertaan Tuhan di dalam mengabarkan berita kemerdekaan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita juga bisa melihat ada jaminan penyertaan Tuhan kepada setiap kita, kepada setiap gereja yang mau taat setia dengan penuh kasih mengabarkan berita kemerdekaan itu atau berita Injil itu. Apa itu? Mari kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 18 dan ayatnya yang ke-20. Ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya mengutus kita untuk mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil ini, tetapi juga Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap kita yang mau pergi, yang mau setia pergi mengabarkan berita kemerdekaan, yakni berita Injil ini, saudara. Nah, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bukti penyertaan Tuhan ketika kita memberitakan Injil. Itulah kuasa untuk mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa untuk melakukan atau mendemonstrasikan berbagai macam mujizat yang semuanya itu merupakan kuasa Tuhan yang meneguhkan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut. Jangan gentar untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita dan akan mengaruniakan kuasanya kepada kita ketika kita memberitakan Injil. Ya, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kuasanya kepada kita. Dia pasti akan menguatkan kita. Dia pasti akan memampukan kita di dalam mengabarkan berita Injil, sehingga kita bisa memberitakan Injil Yesus Kristus dengan penuh kuasa Tuhan, sehingga Injil Yesus Kristus yang kita beritakan itu, saudara, memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi juga menjadi hakim yang akan menghukum setiap mereka yang tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus. Adakah di antara saudara yang saat ini sedang gentar, takut di dalam memberitakan Injil? Dengar firman Tuhan ini. Datang kepada Tuhan. Sampaikan segala ketakutan dan kegentaranmu. Maka Tuhan akan mengangkat kegentaran dan ketakutan hatimu, berganti dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menolong saudara
untuk memberitakan Injil, memampukan saudara untuk memberitakan Injilnya kepada semua orang yang belum mendengar Injil. Inilah jaminan penyertaan Tuhan, inilah kuasa Tuhan yang menyertai setiap kita yang mau setia untuk pergi mengabarkan berita kemerdekaan ini. Itulah berita Injil. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 elemen penting yang kita bisa lihat di dalam mengabarkan berita kemerdekaan, yakni berita Injil Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya, keempat elemen penting ini di dalam mengabarkan berita kemerdekaan atau berita Injil Yesus Kristus ini, dan mari kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, juga di dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.